Manga One Piece chapter 1110 yang berjudul Bintang Jatuh atau Planet Jatuh langsung melanjutkan cerita tentang kedatangan keempat Gorosei yang disummon secara khusus oleh Gorosei Saturn. Semua pihak yang terlibat dalam insiden ini terlihat shock melihat beberapa kilatan hitam yang kembali muncul dari langit Egghead Island seperti saat kemunculan Gorosei Saturn. Meski begitu, kerjasama apik antara para raksasa dengan para pasifista dalam menghancurkan satu persatu kapal milik Angkatan Laut tetap terus berlanjut. Di ruang meetingnya Gorosei di Marijoa sendiri, kini terlihat sudah kosong. Di depan satu set sofa yang menjadi singgasana para Gorosei, tampak sebuah lingkaran setan berukuran besar yang bisa kita asumsikan sebagai portal teleportasi. Dilihat dari kondisinya yang masih aktif mengeluarkan energi misterius, saya menduga portal ini bukanlah murni portal bikinan jin. Oleh karena Gorosei Saturn adalah satria dewa dari divisi teknologi pertahanan, dan dia juga yang selama ini diperlihatkan sebagai orang yang bisa mengoperasikannya, kuat dugaan kalau portal ini adalah teknologi hasil dari penelitiannya Gorosei Saturn sendiri. Entah itu hasil dari penggabungan kekuatan buah iblisnya dengan rumus kuantum, atau murni hanya ilmu sains terapan saja, untuk saat ini hanya Eiichiro Oda-san saja yang tahu. Nah, di dalam ruangan rapat yang kini terbengkalai itu, tampak sebuah Dendenmushi proyektor yang masih aktif menyiarkan podcastnya Vegapunk. Melalui percakapannya Vegapunk di dalam video tersebut, akhirnya diperoleh informasi bahwa waktu Imsyak masih menyisakan 7 menitan lagi sebelum Vegapunk siap untuk membocorkan rahasia negara. Balik lagi ke Egghead Island. Keempat Gorosei yang dipanggil oleh Saturn ternyata datang ke Egghead Island sudah dalam mode iblisnya. Di momen inilah, nama-nama iblis dari para Gorosei akhirnya diperkenalkan satu persatu. Gorosei Saturn adalah Gyuki, seekor yokai laba-laba raksasa yang memiliki kepala bertanduk seperti banteng. Gorosei Mars adalah Itsumade, seekor yokai burung raksasa yang memiliki tubuh seperti ular. Menurut cerita legenda, burung jadi-jadian ini muncul di masa terjadinya wabah penyakit di Jepang, dan yokai ini konon bisa menyemburkan api dan petir dari mulutnya. Dilihat dari elemen kekuatannya, sepertinya dia akan menjadi lawan tandingnya Sanji di masa depan nanti. Mungkin karakter yokai ini dipilih oleh Eiichiro Oda-san untuk Mars karena Saint Mars adalah Gorosei yang menyandang gelar Warrior God of Environment, satria dewa urusan lingkungan hidup. Gorosei Mercury adalah Hoki, seekor celeng raksasa dari cerita rakyat Cina yang memiliki 4 gigi taring besar menyerupai tanduk. Konon, dia juga adalah dewa hujan. Namun pada suatu waktu, dia mengamuk di hutan Mulberry hingga akhirnya dia tewas di tangan seorang ahli panahan setengah dewa yang bernama Hou Yi. Dengan latar belakang legenda yang seperti ini, mungkinkah kelak dia akan bertekuk lutut di hadapan God Usopp? Gorosei Venus adalah Bakotsu, seekor yokai kuda yang wujudnya tinggal tulang belulang, yang menurut legenda di Jepang terlahir dari arwah kuda yang dibakar hingga mati. Dan terakhir Gorosei Jupiter yang ternyata adalah monster cacing pasir yang seperti cacing tetapi berukuran raksasa. Saint Jupiter adalah Gorosei yang menyandang gelar Warrior God of Agriculture. Entah ini kebetulan atau tidak, keberadaan cacing memang bisa menyuburkan tanah. Jadi memang sudah pas sekali kalau Saint Jupiter memiliki kekuatan cacing seperti ini. Nah, setelah wujud iblis para Gorosei diperlihatkan secara penuh di chapter ini, saya jadi semakin yakin kalau bayangan ekor iblis yang menusuk Sabo dan Raja Cobra di chapter 1085 adalah serangannya Imusama. Karena dari kelima Gorosei ini tampaknya tidak ada yang memiliki ekor berbentuk seperti itu. Hal ini juga semakin memperbesar peluang kalau Imusama memang memiliki kekuatan iblis sejati, karena bentuk ekor yang runcing semacam itu sangat identik dengan bentuk ekornya iblis. Menariknya lagi, meski nama-nama monster mereka sudah resmi disebutkan satu persatu, tetapi tidak ada embel-embel nama buah iblisnya sama sekali. Mungkinkah ini pertanda kalau kekuatan dari kelima Gorosei ini bukanlah berasal dari buah iblis Zoan mitologi, melainkan mereka sendiri memang makhluk mitologi yang asli? Who knows lah. Yang pasti, begitu mendarat dengan sempurna, Gorosei Venus Juro sang Bakotsu langsung pasang aksi nyata, tancap gas menebas satu persatu pasifista yang parkir di pinggir pantai. Dalam hanya beberapa detik saja, setengah dari pasifista yang ada di Egghead Island berhasil dia lumpuhkan. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa cepatnya pergerakan Bakotsu ini. Mungkin mendekati levelnya Burok kali ya. Hebatnya lagi, dengan teknik tebasan yang sekilas mirip seperti teknik Soul Solidnya Brook, para pasifista yang menjadi korbannya Venus Juro ini tidak mengalami tanda-tanda kekerasan fisik. Mereka berhenti bergerak hanya karena prosesor utamanya membeku.
Dengan begitu, kita bisa berasumsi bahwa tebasan pedangnya Gorosei Finas ini langsung menyerang organ dalam targetnya, mirip seperti cara kerja Ryuo yang Luffy pelajari dari kakek Hyo di kerajaan Wano. Atau jangan-jangan serangannya ini memang menggunakan salah satu variasi dari penggunaan Ryuo, yang mana hal itu bakalan semakin menguatkan dugaan kalau Saint Finas aslinya memang berasal dari negeri Wano. Yang mungkin agak luput dari sorotan adalah posisi Saint Finas yang saat ini sedang mengelilingi pulau untuk menghentikan para pasifista yang bikin repot angkatan laut. Bukankah ini berarti kalau dalam waktu beberapa detik ke depan, Saint Finas akan segera sampai ke lokasi tempat kapal bajak laut raksasa parkir? Yang mana hal itu bisa memicu pertempuran sengit antara dua makhluk berwujud Centaur, yaitu Saint Finas dengan mode hybridnya dan Franky dalam mode Centaur abal-abalnya. Sepertinya cukup menarik untuk kita nantikan deh. Nah, di momen yang sama, Gorosei Mars sang Itsumade juga langsung terbang ke langit luas bersambut musim terus berganti. Setelah tiba di atas awan, dia langsung meluncur ke arah laboratorium atas, seolah bodoh amat dengan laser Frontier Dome yang menghalanginya. Dilihat dari aksi nekatnya ini, kuat dugaan serangan kamikaze-nya ini akan berhasil mengantarkannya masuk ke dalam laboratorium atas. Karena meski terlihat ada ledakan besar di sini, tetapi tidak tampak ada sesuatu yang terlempar keluar setelah menabrak dinding laser. Terlebih lagi, yang main tabrak ini kan seorang Gorosei. Jadi rasanya nggak mungkin dong dia main asal tabrak saja tanpa memperhitungkan resiko dan rasio keberhasilannya. Jadi saya rasa dia akan menjadi ancaman yang sangat serius di laboratorium atas di chapter berikutnya. Dan karena petarung terkuat yang ada di sana adalah Zoro dan Jinbe, maka kedua Straw Hat ini mungkin akan mendapatkan kehormatan yang luar biasa karena bisa menjajah langsung kekuatan salah seorang Gorosei. Masalahnya sekarang, pemilik nilai bounty terbesar kedua dan ketiga dalam kelompok bajak laut topi jerami ini masih tersandera permainan kucing-kucingannya Rob Lucci. Untungnya, di momen yang tepat, Sanji menelepon. Awalnya Sanji menghubungi Nami untuk menyuruh mereka semua segera kabur dari laboratorium atas sesegera mungkin karena ada seekor burung monster yang menuju ke tempat mereka. Namun kemudian Usopp memberitahu Sanji kalau mereka sebenarnya sudah siap di posisi yang direncanakan, hanya saja mereka masih menunggu Zoro dan Jinbe. Di saat Usopp melaporkan posisi mereka kepada Sanji inilah kita bisa melihat Ocean Sunny yang sebelumnya meluncur di atas jalur es buatannya Brook ternyata bisa dihentikan oleh Usopp menggunakan Pop Green hutan bambunya. Lagi-lagi Usopp menjadi dewa penolong yang tidak terduga dalam momen-momen yang kritis. Sementara Zoro kali ini justru menjadi beban. Atau setidaknya begitulah yang Sanji katakan. Karena Sanji yang ngomong, meski sebenarnya dia sedang berbicara kepada Jinbe yang akhirnya sudah berhasil menemukan lokasi Zoro dan Lucci berduel, telinga Zoro langsung panas. Tanpa pakai acara ikat bandana segala seperti biasanya, Zoro langsung melancarkan serangan pamungkas untuk menghabisi Rob Lucci dalam sekali serangan. Oleh karena tidak ada ritual ikat bandana, bisa jadi ini menandakan kalau Zoro masih belum menggunakan 100% kekuatannya untuk mengalahkan Lucci. Meskipun dalam serangan 3 pedangnya yang kali ini diberi judul Santoryu, Kokoba, Madaragiri ini, terlihat ada kilatan-kilatan hitam yang menyambar-nyambar. Nah, Jinbe yang awalnya sempat berencana untuk menarik paksa Zoro dari pertarungan jika duelnya masih belum selesai-selesai juga, terlihat takjub melihat finishing move-nya Zoro itu. Adegan kemudian berpindah ke tempat Luffy yang sedang dikeroyok oleh 3 orang Gorosei sekaligus, yaitu Gorosei Saturn sang Gyuki, Gorosei Mercury sang Hoki, dan Gorosei Jupiter sang Cacing. Dalam posisi masih melayang di udara, Luffy tidak bisa menghindar lagi ketika cacing raksasa Gorosei Jupiter bersiap mencaploknya dari bawah. Menariknya, gigi si cacing raksasanya Jupiter ini terlihat rapi seperti gigi manusia, tidak sangar taring semua seperti cacing raksasa dalam film Dune. Dan yang tidak kalah menarik lagi, begitu Luffy berhasil dicaplok, Dory dan Brogy yang sudah sampai di TKP langsung bisa memotong tubuh monsternya Jupiter hingga putus dan berhasil mengeluarkan Luffy dengan selamat. Setelahnya, Dory bilang karena capek menunggu Luffy yang tidak datang-datang juga ke Elbaf, mereka memutuskan untuk menjemputnya saja di Egghead Island. Yang membuat adegan ini sangat menarik adalah kejadian ini terlihat sangat mirip dengan momen saat pertama kalinya Luffy bertemu dengan Dory di Little Garden, tepatnya di chapter 116. Pada saat itu, Luffy juga sempat mau ditelan oleh seekor dinosaurus berleher panjang, lalu Dory tiba-tiba datang dan memotong leher dinosaurus itu hingga Luffy bisa keluar dengan selamat. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Saint Jupiter akan serta-merta tewas setelah tubuhnya dipotong menjadi 3 bagian oleh Dory dan Brogy? Saya pikir sih enggak.
Namanya juga cacing, meski dipotong-potong menjadi beberapa bagian pun, dia masih tetap akan bertahan hidup. Malahan mungkin gara-gara dipotong menjadi 3 bagian oleh Dory dan Brogy ini, cacing raksasa Jupiter bakalan bertambah menjadi 3 ekor di chapter berikutnya. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1110 masih belum bisa ngerem juga dari cerita-cerita luar biasa yang disajikan sejak chapter 1000-an. Saya kasih rating sempurna lagi untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.